Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar pengolahan limbah agroindustri yang berjudul Penanganan Limbah dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Pabrik Gula. Kami di sini beranggotakan 6 orang, di antaranya ada saya, Priscila Ivana Sidabalok, kemudian ada Muhammad Syafiq Rifai, Ananda Arkan Kalik, Yogi Wirautama, Grecia Novelia Storus, dan Salman Al-Farisi. Selanjutnya itu ada latar belakang industri gula di Indonesia dapat mengakibatkan kondisi yang berbahaya bagi lingkungan. Hal tersebut karena limbah merupakan sumber bau dan dapat merusak kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Adapun permasalahan tersebut membuat pentingnya pengolahan limbah sebelum dibuang ke alam. Umumnya limbah cair industri gula dibuang ke sungai. Hal tersebut menyebabkan sungai-sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Akibat dari pembuangan limbah tersebut, masyarakat yang ada di sekitar pabrik merasa terganggu dengan adanya bau yang tercemar dan kesehatan mereka terganggu. Masalah yang timbul akan berakibat fatal sehingga industri yang berjalan dapat ditutup oleh pemerintah akibat dari perbuatan mereka. Untuk tujuannya, adapun tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, mengetahui cara penanganan limbah industri gula di PT XYZ. Kemudian yang kedua, mengetahui kinerja material yang digunakan sebagai starter dalam pemrosesan limbah cair organik. Kemudian yang ketiga, menganalisis limbah cair pabrik gula untuk melakukan inovasi oleh olah limbah. Kemudian untuk metodologi penelitian ini berdasarkan studi literatur atau library research. Metode ini dilakukan untuk menambahkan pengetahuan mengenai pengolahan limbah industri gula. Selain itu, adanya metode studi literatur dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh industri pada umumnya. Studi literatur salah satu teknik analisis data yang berfungsi dalam melakukan pencatatan kajian pustaka dan membaca. Studi literatur berperan penting dalam proses penelitian dalam memperkuat penelitian yang dilakukan. Untuk diagram alir, pertama itu dilakukan pemilihan topik, kemudian dilakukan identifikasi masalah topik, kemudian melakukan studi literatur dan pengumpulan data, kemudian pembahasan hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pada hasil dan pembahasan yang didapat, hasil analisis limbah cair menunjukkan bahwa air limbah yang masuk atau IPAL mengandung zat pencemar. Parameter limbah cair yang diujikan memiliki nilai konsentrasi di atas baku mutu air limbah semua kecuali parameter minyak dan lemak. Parameter yang memiliki konsentrasi tertinggi adalah COD sebesar 19,40 mg per liter. Sementara sulfida memiliki konsentrasi paling rendah yakni 0,0233 mg per liter. Dampak aktivitas produksi industri PT XYZ sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar sejak beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadi keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup bahwa adanya dampak negatif dari pembuangan limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi salah satu fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan produksi industri. Adanya limbah hasil dan pembahasan, adanya tindak lanjut pemerintah menanggulangi limbah menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan perlu pengelolaan yang serius agar dampak yang ditimbulkan bisa diatasi. Salah satu teknologi pengelolaan limbah cair yaitu IPAL, instalasi pengolahan air limbah. IPAL ini merupakan sebuah teknologi pengolahan limbah cair
dari industri yang berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan atau mensterilkan cemaran dari hasil limbah sampai memenuhi baku mutu lingkungan sebelum kemudian dibuang ke lingkungan. Pengupayaan pemanfaatan PT XYZ dalam menjalankan hasil produksi industri untuk mengurangi potensi terjadinya pencemaran serta menanamkan budaya bersih pada karyawan. Sistem monitoring dan evaluasi harus kerap dilakukan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan baik pada pemerintah maupun industri dalam upaya pencapaian konsep pembangunan yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi menjadi faktor utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang nantinya menjadi solusi untuk lingkungan. Hal ini memberikan pengaruh secara positif dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan selama penelitian ini yaitu satu, efektivitas IPAL di PT XYZ dari hasil analisis menunjukkan adanya penurunan konsentrasi pada semua parameter yang diujikan. Nilai efektivitas dalam menurunkan konsentrasi yang tertinggi adalah pada parameter TSS sebesar 57,90%. Sementara untuk nilai efektivitas yang terendah pada parameter sulfida sebesar 2,58%. Yang kedua, kegiatan program perusahaan sebagai upaya keseriusan dalam mengurangi dan menangani dampak limbah aktivitas industri dengan mengolah limbah cair pembuatan gula dari PT XYZ dengan memonitoring IPAL setiap minggunya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.